فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih Bukhari, yang mana sekarang kita masih berada pada penjelasan hadis kisahnya Dimam bin Sa'labah radhiyallahu anhu, yang waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya tentang ilmu, bertanya tentang Islam dan juga yang berkaitan dengannya. Kita lanjutkan halaman 49. Wa dzalika anna hadzal rajul Dimam ibn Sa'labah radhiyallahu anhu alladhi ata lir-rasul sallallahu alaihi wasallam fi 'am 9 min al-hijrah jaa'a yas'alu 'an usulid din mubtadi'an bis-su'al an haqiqati risalatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amma ja'a bihi min ad-din. Kita lihat apa kata beliau di sini. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah, yang demikian itu bahwasanya lelaki tersebut yaitu Dimam bin Sa'labah yang datang kepada Rasulullah SAW waktu itu pada tahun 9 Hijriah. Beliau datang bertanya tentang dasar-dasar pokok agama. Diawali dengan pertanyaan tentang hakikat kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya rukun Islam yang 5. Dan juga bertanya tentang apa yang telah dibawa oleh beliau berupa agama ini, yaitu agama Islam. Karena kemarin kita jelaskan bahwasannya al-ilmu yang harus dipelajari itu ada 2 macam. Ada yang harus dipelajari secara per individu, yang hukumnya adalah fardhu ain kemarin ya. Kemudian juga ada ilmu yang dipelajarinya hukumnya adalah fardhu kifayah. Yang fardhu kifayah ini tidak mengharuskan semuanya berilmu, tapi kalau sudah ada satu orang yang mengilmuinya, yang lainnya gugur kewajiban untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita lihat, wa fardhul kifayati, dan fardhu kifayah huwa man idza qama bihil ba'd saqata 'anil akharin. Ini definisinya. Definisi fardhu kifayah ini bagus sekali. Walaupun sebagian mengungkapkan ungkapan yang lain tapi maknanya sama. Fardhu kifayah adalah man idza qama bihil ba'du saqata 'anil akharin, yaitu yang apabila ada orang sudah menegakkan sebagiannya, sudah melaksanakan atau melakukannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Idza qama bihi ahadun saqata 'anil akharin. Apabila ada salah satu orang yang sudah mengerjakannya, yang lainnya gugur kewajibannya. Seperti apa di antaranya? Salat jenazah. Salat jenazah fardhu kifayah. Kalau sudah ada di kampung tersebut orang muslim yang meninggal dunia, kemudian sudah ada satu orang yang menyolatkan, yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi kalau di kampung itu enggak ada satupun yang menyolatkan, padahal yang meninggal orang muslim, dosa semuanya. Paham ya? Nah, bedakan dengan fardhu ain, kewajiban per individu, kewajiban yang tidak bisa digantikan ke orang lain. Paham ya? Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
tapi harus dilakukan per individu, itu fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada satu orang yang mengerjakan, yang lainnya gugur kewajibannya. Katawassu' fil ulum syar'iyyah, seperti ingin barakallahu fik meluas di dalam ilmu-ilmu syar'i yang ada. Liyakuna mu'ahhilan lil fatwa, agar dia termasuk atau menjadi orang yang ahli dalam berfatwa. Itu hukumnya fardu kifayah. Karena enggak harus semua orang berfatwa gitu loh ya. Sudah ada seorang alim, seorang ulama yang dia memang sudah ahli dalam fatwa, yang lainnya enggak perlu. Kalaupun seandainya ada yang mau belajar silakan. Paham ya? Nah, tapi kalau seandainya dia ingin menjadi orang yang pandai dalam berfatwa dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, tentunya wajib bagi dia belajar ilmu-ilmu yang lain yang lebih luas. Wa yakunu mu'ahlan lit-ta'lim. Dan juga kalau dia ingin menjadi orang yang ahli dalam ta'lim, mengajarkan ilmu, berarti dia perlu belajar pelajaran yang lebih luas ilmunya. Faham ya? Misalkan dia ingin mengajarkan semua bidang studi, ya harus belajar usul, mustalah, misalkan fikih, ya kan, kemudian sirah, kemudian barakallahu fiik, akidah, ya kan, manhaj, semuanya dipelajari. Karena tujuannya apa? Biar dia ahli dalam mengajarkan ilmu. Wa yakunu mu'ahhilan lil khitabah wal qada. Dan juga barakallahu fiik, kalau dia ingin menjadi orang yang ahli dalam berkhutbah atau di dalam menegakkan keadilan, dalam artian barakallahu fiik, menetapkan suatu hukum yang dua orang berselisih atau yang semisalnya, maka bagi dia belajar. Paham ya? Nah, ilmu-ilmu seperti ini barakallahu fiik, biar nanti ahli dalam mengajarkan ilmu, ahli dalam berfatwa, ahli dalam berkhutbah. Ini ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Paham ya? Nah, wa hadhi min furudil kifayah, ini termasuk apa? Ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'du fi mujtama' ma au madinah au qaryah au iklim, yumkin an yaktafi bi wahid minal ulama al-mustahidin. Masyaallah, lihat ini. Apabila sudah ada sebagian yang telah mempelajari ilmu-ilmu tadi fi mujtama', di suatu masyarakat atau di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu wilayah, iklim wilayah ya. Nah, maka memungkinkan untuk mencukupkan salah satu dari kalangan para ulama ahlu ijtihad tersebut. Jadi enggak harus semuanya jadi ulama itu ya. Nah, jadi dia mencukupkan ulama yang sudah memang ahlu ijtihad dan juga ahlul ilm cukup. Bihais yumkin ar-ruju' ilaih fil qadaya. Dengan catatan apa? Sangat memungkinkan untuk kembali kepada orang alim tadi fil qadaya, pada permasalahan-permasalahan allati la yastati' hulluha atau halluha fan la yastati' halluha illa man balagha rutbatal ijtihad. Jadi memungkinkan untuk kembali kepada alim ulama tadi pada permasalahan-permasalahan yang dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, kecuali apa? Orang yang sudah mencapai tingkatan ijtihad. Paham ya? Jadi ini enggak setiap orang bisa, cuman kalau sudah ada satu orang, dua orang atau sudah ada, maka cukup. Yang lainnya tidak wajib lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi. Faham? Karena ini fardu kifayah. Hadza wajibun 'alal muslimin ajma'in hatta yaquma bihi ba'dhum. Maka ini wajib atas kaum muslimin semuanya sampai ada salah satu atau sebagian mereka yang melakukannya. Fa idza qama bihi ba'dhum saqatal ismu 'anil baqin, ya kan? Apabila sudah ada sebagian mereka yang mempelajari ilmu tersebut, maka sisanya gugur apa? Dosa-dosanya. Maksudnya yang lainnya enggak berdosa karena sudah ada satu atau sebagian yang mempelajari ilmu tadi. Fa yakunu marja'an lahum, maka dia menjadi sumber atau rujukan untuk mereka fi qadayahum, pada permasalahan-permasalahan mereka, pada problematika yang ada pada mereka, wa muskilatihim, dan juga pada muskilah-muskilah permasalahan mereka. Wa ma yahdits minan nawazil, dan apa-apa yang terjadi berupa perkara yang baru. Karena zaman sekarang kan banyak ya istilahnya kasus-kasus perkara-perkara baru yang dulu mungkin enggak ada. Permasalahan kontemporer istilahnya ya, permasalahan masa kini. Seperti jual beli online ini kan dulu enggak ada. Adanya offline, ya kan? Paling-paling offline barter. Kalau zaman sekarang kan online. Perlu dicek bagaimana jual beli online yang syar'i. Nah, kalau zaman dulu kan enggak ada kan online itu. Itu permasalahan masa kini, kontemporer.
Fayakunu, kata beliau, na'am yajiduna 'indahu al-hal. Maka dia akan mendapatkan di sisinya itu apa? Jalan keluar, solusi. Wa kam lahu minal ajr li'annahu badala juhdahu bimalihi wa waqtihi hatta balagha rutbatal mustahidin minal ulama. Kata beliau, dan betapa besarnya pahala yang dia miliki. Kenapa? Karena dia mencurahkan usaha kerasnya dengan hartanya dan waktunya sampai dia mencapai tingkatan apa? Ahlu ijtihad dari kalangan para ulama. Ini perlu proses loh ya. Enggak mungkin sebentar langsung menjadi ahlu ijtihad. Proses. Belajar. Nah, enggak mungkin dia cuma mengandalkan instan. Instan itu yang di media sosial. Udah jadi kemudian langsung menjadi ahlu ijtihad, ahlu fatwa. Kemudian enggak belajar lagi, enggak mungkin. Perlu proses. Nah, barakallahu fiik. Naam, karena enggak ada satu orang pun yang dilahirkan dalam keadaan langsung berilmu. Naam. Wa kana sababan fi suqutil ism 'anil baqin ajma'in. Pahalanya besar kenapa? Karena orang tersebut sebagai sebab gugurnya dosa dari orang-orang yang barakallahu fiik yang lain yang tidak mempelajarinya. Jadi pahami ya? Karena satu orang cukupin satu orang ini dan mewakili gitu loh ya. Wa kana lahul ajrul 'azim, maka dia mendapatkan pahala yang agung besar fi isdaril fatwa, di dalam apa? Mengeluarkan fatwa, wa ta'limil jahil, mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh. Wa qismul faraid, dan membagikan apa? Pembagian warisan ini penting sekali ya. Mungkin di masyarakat warisan ini dianggap kadang-kadang mereka yang enggak paham agama itu membaginya rata gitu loh, adil itu. Dibagi rata, laki-laki, perempuan sama. Padahal beda nanti. Hukum warisan, hukum hibah lain lagi. Kalau hibah itu kan harta yang dibagikan oleh orang tuanya atau kedua orang tuanya sebelum meninggal, pemberian hadiah. Itu mau dibikin rata enggak masalah. Yang penting ridho. Tapi kalau sudah jadi warisan, harta peninggalan tarikah, harta peninggalan barakallahu fiik, pemilik warisan tadi, itu nanti dibagi sesuai dengan syariat. Paham ya? Kadang-kadang memang dijumpai laki-laki lebih banyak memang daripada jatah perempuan, itu adil, sesuai syariat. Jadi keadilan jangan dinilai dengan apa? Dengan nominal yang sama, itu salah. Perempuan misalkan 3 juta, laki-laki harus 3 juta juga, enggak harus. Tergantung pembagian syariat bagaimana. Kalau kita perhatikan dalam syariat kan lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya kan? Anak laki-laki itu jatahnya lebih besar, 2 kali lipatnya dibanding anak perempuan. Ini keadilan secara syariat. Menurut orang awam mungkin enggak adil. Orang awam yang enggak paham ilmunya loh ya. Masa ini yang perempuan cuma dapat 1, ini dapat 2, enggak adil. Karena keadilan dia menilai bahwasanya keadilan nominal yang sama itu salah. Tapi keadilan yang benar adalah diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Paham ya? Sesuai dengan batasan dan ketetapan syariat. Kita lihat lagi. Wa bayanul ahkam fil masail daqiqah fi ahkam syariah la yaqumu biha illa ahlul ijtihad. Dan juga menjelaskan hukum-hukum pada permasalahan yang detail, permasalahan yang rumit. Di dalam hukum-hukum syariat ini yang tidak bisa melakukannya kecuali orang yang ahli ijtihad. Falahul ajrul kabir, maka ahli ijtihad ini, alim ulama ini mendapatkan pahala yang besar. Wa fil qissati wujubut ta'limil ilm wa nashrih, sahih. Lihat ini. Di dalam kisah ini ada pendalilan wajibnya mengajarkan ilmu dan menyebarkannya. Jadi ilmu yang kita miliki, setelah kita mengamalkannya, jangan lupa menyebarkannya. Menyebarkannya itu enggak perlu jauh-jauh. Paham ya? Keluarga dulu. Setelah keluarga, kerabat, baru orang lain enggak masalah. Karena nomor 1 keluarga dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu, keluarga kita, baru orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain, lupa keluarganya, lupa dirinya, jangan, itu salah. Paham ya? Sebarkan ilmu walaupun hanya kita memiliki sedikit daripada ilmu. Tapi ingat, ketika menyebarkan ilmu yang sedikit tersebut sesuai dengan kadarnya. Jangan melebihi kapasitasnya, itu yang penting. Karena kalau orang ilmunya masih minim kemudian dia mendakwakan ilmunya melebihi kapasitasnya, itu bahaya sekali. Karena ujung-ujungnya nanti mungkin berlebihan atau mungkin justru banyak kesalahannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat, sedikit enggak masalah, tapi jangan melebihi kadarnya. Di saat-saat tertentu misalkan ada orang yang minta fatwa, minta penjelasan dia enggak paham, tanyakan kepada ahlul ilm. Tanyakan kepada para ulama. Jangan digarap sendiri, dipahami sendiri, otodidak, akhirnya menyimpulkan suatu hukum, mengeluarkan suatu vonis yang sembarangan, jangan.
perlu yang namanya apa? Barakallahu fiik, musyawarah, dan juga perlu yang namanya arahan-arahan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat-ingat ya, otodidak itu tidak akan melahirkan suatu perkara yang bagus. Dipahami sendiri, telaah sendiri, enggak perlu bimbingan para ulama, akhirnya nyimpulkan, akhirnya menghukum, itu bahaya sekali. Paham ya? Pastikan yang namanya ketika ilmu tidak dia miliki, tanyakan kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selesai. Bukan malah ditelaah sendiri, teliti sendiri, buka media sosial, buka Google bin fulan, ya kan? Kemudian disimpulkan sendiri, ternyata salah. Namanya jangan, bahaya sekali barakallahu fi. Kita lihat sini. Kata beliau, wa bil qissah wujub ta'limil ilm wa nashrih ala man yamlikul qudrah al-ilmiyah. Bagi orang yang memiliki kemampuan secara ilmiah. Jadi menyampaikannya bukan penyampaian yang sifatnya enggak ilmiah ya, karena banyak kan di luar sana yang mungkin dikenal dengan para duat, para dai, yang dikenal dengan apa? Lelucon, sukanya canda. Candanya itu bukan canda yang syar'i itu istilahnya ya. Banyak tertawa, kemudian banyak pesertanya, banyak penggemarnya, banyak pengikutnya, banyak kan para dai sesat di luar sana. Itu biasanya bayarnya besar itu biasanya. Ya kan? Semakin bisa mengajak jamaah tertawa itu bayarnya besar bayarannya. Di luar sana. Banyak sekali itu. Nah, barakallahu fiik, Allahumma musta'an. Kita sebagai seorang sunni salafi pastikan dakwah yang kita sampaikan itu memang barakallahu fiik ada dalilnya dan ilmunya itu benar-benar diambil dari Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Bukan sembarang ilmu yang kita ambil. Kemudian pastikan yang kita dakwakan itu kita mencontohkan dengan apa? Dengan amalan yang orang ketika melihat dia akan mengambil kesimpulan, oh ternyata ilmu yang dia sampaikan dia mengamalkannya. Jangan dia mengatakan A tapi yang amalan dia lakukan B. Nah, itu bahaya. Paham ya? Nah, banyak sekali kan seperti itu kan? Nah, mungkin dia di hadapan jamaah mengatakan gambar makhluk bernyawa haram, tapi di luar selfie dia. Iya kan? Nah, sebelum nyembelih hewan korban apa? Selfie sama hewan korbannya dulu. Dokumenter katanya. Allah musta'an. Salah. Kemudian mengatakan tasawul haram, enggak boleh minta-minta. Nah, dia malah nyodorkan proposal. Ngajukan dana, open donasi, penggalangan dana. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih dalam kitab Zamul Masalah, ingat-ingat ya, kalamnya bagus sekali. Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus hati-hati barakallahu fiik. Enggak mampu ya sabar. Jangan minta-minta gitu loh. Jangan takalluf, jangan membebankan diri. Nah, wan nasu yahtajuna ilaih, dan manusia memerlukan ilmu tersebut. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alima hadas sa'il wa ajabah ala as'ilatihi. Maka Nabi di sini mengajarkan si penanya ini dan menjawab pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaannya. Apa tujuannya? Liyu'lam, agar diketahui, wa yu'allim, agar dia tahu dan berilmu, wa yu'allim, dan dia bisa mengajarkan man wara'ah, orang yang di belakangnya. Jadi Imam bin Sa'labah ketika bertanya, langsung Rasulullah benarkan dan dijawab pertanyaannya, agar nanti Imam bin Sa'labah ini ketika pulang mengajarkan kepada kaumnya. Karena lafaznya jelas kemarin hadisnya kan. Ana Imam bin Sa'labah akhu Bani Sa'ad bin Bakr. Aku adalah Imam bin Sa'labah, saudaranya Bani Sa'ad bin Bakr. Ternyata beliau itu utusan. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Aku utusan kaumku. Jadi bertanya kepada Rasul, dijawab, kemudian mendapatkan ilmu atau tidak? Naam. Pulang nanti Imam bin Sa'labah ini mendakwahkan ilmunya di hadapan kaumnya. Fala yatlubul ilma illa lil ilmi bihi wa da'wati ilaihi. Penting ini, maka jangan sekali-kali seseorang mencari ilmu kecuali apa? Untuk mengilmui dengannya dan mendakwahkan. Ingat-ingat kalam al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu bagus sekali. Ya pastikan kita bisa mewujudkan dan merealisasikannya. Apa kata beliau? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu sudah dimiliki, amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan. Ketika dakwah, sabar. Itu ada 4. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Di awal-awal kitab Al-Usulu As-Salasah, ya kan? 3 landasan utama. Bagus sekali kalam beliau. Mulai dari ilmu apa maknanya, kemudian beramal, berdakwah, sabar di dalam berdakwah. Jadi kalau berdakwah ya jangan terburu-buru. Berdakwah yang datang sedikit enggak mau ngajarkan. Nunggu banyak orang dulu, nunggu peserta yang banyak, 30 orang minimalnya baru ngajar. Salah. 3 orang 1 orang pun diajarin, bismillah. Ya kan? Enggak perlu nunggu banyak orang gitu loh.
Paham ya? Enggak usah mencari peserta. Ngumpulkan peserta, ngumpulkan pasukan, banyaknya peserta. Kalau zaman sekarang dikenal dengan banyaknya pengikut, ya kan? Nah, kemudian di media sosial dia mencari banyak pengikut, ya kan? Allah musta'an, jangan, itu salah. Tapi pastikan mendakwahkan agama Allah itu karena murni mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Fa fi hadzal hadits at-targhib fil julus fil masajid li nashr ilm. Masyaallah, penting ini. Jadi enggak akan tertarik dengan kelas-kelas, gedung-gedung. Kalaupun ada ya kita enggak ngelarang, cuman lebih baik kalau di masjid. Lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan, motivasi, dorongan untuk duduk di masjid-masjid menyebarkan ilmu. Kenapa kau milih masjid kira-kira? Pertama, masjid itu rumah Allah atau bukan? Naam, rumah Allah. Kedua, tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala, di tempat-tempat yang ada di mana? Masjidnya. Ketiga, di masjid sumber ketenangan hati. Antum bayangkan kalau duduk di pasar, banyak orang berkerumunan, suara bising sana ke kanan kiri depan belakang, di masjid tenang. Ya kan? Dan itu semuanya ada dalilnya. Ya kan? Wa mastama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Ingin tenang di masjid, bukan di pasar. Di pasar mungkin transaksi jual beli, na'am. Tapi kalau tenang di mana? Di masjid. Lihat ini kata beliau. Di dalam hadis ini ada pendalilan, motivasi, dorongan agar duduk di masjid-masjid menyebarkan ilmu. Nah, menyebarkan apa? Ilmu. Min ijabatis sa'ilin, berupa menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, wa ifta'il mustafti, dan memberikan fatwa kepada orang yang minta fatwa, wa ta'limil jahil, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh. Waqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi julli awqatihi yajlis fil masjid. Masyaallah, lihat ini. Masyaallah, beliau sebagai contoh tauladan ini. Dan sungguh dahulu Nabi SAW di kebanyakan waktunya beliau duduk di masjid. Ngapain? Yu'allimul jahil, mengajari orang bodoh. Jadi kalau buka pelajaran yang paling bagus di masjid, memang paling bagus. Bukan berarti mengharamkan di tempat rumah, itu enggak mengharamkan. Boleh juga, cuman untuk afdalnya yang bagus di mana? Di masjid. Paham ya? Nah, karena tadi itu faktor yang sudah kami sebutkan, di antaranya tempat yang paling Allah tercintai, kemudian rumah Allah, kemudian sumber ketenangan. Paham ya? Nah, kita lihat. Nah, kata beliau, wa yuftil mustafti, dan juga Rasulullah waktu itu memberikan fatwa orang yang minta fatwa, wa yujibus sa'il, dan menjawab pertanyaan orang yang bertanya, wa yursilus saraya, dan beliau mengutus utusan-utusan. Nah, wa yaqid ulwiyatul jihad, dan beliau juga menetapkan, nah barakallahu fik, bendera-bendera jihad untuk beberapa orang, pemimpin-pemimpin jihad. Paham ya? Mungkin istilahnya menetapkan siapa yang memimpin besok jihad ini misalkan, seperti itu. Fala nafil uswatul hasanah, maka kita semuanya memiliki apa? Memiliki pada diri Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan yang bagus. A'ni nahnu tulabul ilmi an nahrisa ala san'i halaqatil ilm fil masajid. Masyaallah, lihat ini. Kita ini sebagai para pelajar, pencari ilmu, hendaknya semangat untuk apa? Membikin halqah-halqah, halaqatul ilm, halqah-halqah. Lingkaran-lingkaran ilmu, kumpulan-kumpulan ilmu. Di mana? Di masjid. Bukan di gedung-gedung, di kelas-kelas itu ya. Itu bukan, enggak haram, itu enggak haram. Cuman di masjid ini kan keutamanya besar itu loh. Masjid, rumah Allah, tempat yang paling Allah tercintai, sumber ketenangan hati. Bayangkan. Mungkin antum rasakan di masjid lebih tenang daripada di luar. Terbukti nih ya, di luar bising, suara sana kemari, ribut. Di masjid, masya Allah, tenang. Nah, jangan sampai tragedi COVID-19 tidak ada pelajaran. Pastikan ada pelajaran yang diambil di sana. Yang paling besar pelajaran kita ambil dari kasus atau tragedi COVID-19 apa? Banyak masjid ditutup. Sehingga kita sebagai seorang sunni salafi ahlus sunnah jangan pernah nutup masjid. Namanya kalau enggak terpaksa, enggak darurat, jangan ditutup. Masjid biar terbuka lebar-lebar untuk beribadah, menyebarkan ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah. Adapun kalau seandainya mau menutup, seharusnya pasar itu ditutup. Ya enggak? Terbalik enggak waktu itu? Terbalik, COVID-19. Pasar dibuka lebar-lebar, shopnya rapat di sana, berjam-jam, transaksi jual beli. Di masjid 10 menit takut, itu pun jarak. Jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ada juga yang aneh, masuk ke masjid di adzan di masjid. Begitu adzan pulang lagi, masjid tutup lagi. Orang mau salat bingung. Paham ya? Nah, ada sebelah sana itu ya. Nah, waktu itu Allahul musta'an. Jangan. Itu harus kita ambil pelajaran
bahwasanya kalau ingin selamat dan juga ingin tenang hidupnya, apalagi kejadian seperti itu ya, di masjid. Di masjid tenang. Orang masuk masjid bersuci atau tidak biasanya? Bersuci, wudu. Di pasar jarang sekali orang masuk pasar wudu. Kok malah di pasar nggak takut? Katanya di pasar harus, Ustadz ini kan darurat, kita harus apa? Harus ini kan perkara yang sifatnya adalah dunia gini-gini. Nah, dunia dia dahulukan, akhirat di masjid 10 menit nggak mau. Iya kan? 10 menit salat di masjid, akhirat apa bukan? Akhirat malah dia campakkan dia ke pasar, katanya alasannya dunia. Salah gitu loh, Allah musta'an. Ada lagi kejadian, rombongan ketika dia pergi bareng-bareng ke masjid pakai mobil. Di dalam mobil satu keluarga itu, atau beberapa ikhwah itulah ya. Itu di mobil kan bareng-bareng itu. Di masjid jaga jarak salatnya. Alasannya Covid-19, salah juga. Ada lagi yang diajak salam nggak mau. Nanti aja setelah udah selesai Covid-nya katanya. Allah musta'an. Jadikan pelajaran barakallahu fik, semoga nggak ada lagi Covid yang ke-20 ya. Covid-19 sudah pengalaman itu. Pengalaman bahwasanya menutup masjid itu bahayanya besar. Selama tidak harus dan tidak terpaksa, jangan pernah tutup masjid itu. Buka lebar-lebar pintunya. Biarkan orang beribadah, biarkan mencari ketenangan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa tullabu al-ilmi linnas jalasa an-nas ilaihim sahih. Apabila para pelajar itu pencari ilmu duduk di hadapan manusia akan duduk di hadapan mereka. Walladzi la yajlis linnas la yastafid ahadun min ilmihi walau kana 'aliman mubarrizan. Penting ini, orang udah berilmu, jangan suka pergi-pergi yang enggak ada fungsinya, enggak ada tujuannya. Pastikan dia mencari waktu yang mungkin pas liburan lah, dia pergi dakwah keluar enggak masalah. Pas libur. Kenapa? Karena pas libur kan enggak mengambil waktu para santrinya, enggak mengambil waktu para pelajarnya. Lihat ini. Ini bagus sekali kata beliau ini. Dan orang yang tidak duduk di hadapan manusia yang mengajarkan ilmunya, maka enggak ada seorang pun yang akan mengambil faedah dari ilmunya. Walaupun dia seorang alim mubarizan, walaupun dia orang yang berilmu terkenal, viral, enggak pernah duduk di majelis. Dia kemana berarti? Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kalau ada perlunya dan ada tujuannya, yang pasti, barakallahu fik, itu enggak masalah kadangkala. Paham ya? Dia enggak mengambil waktu yang tepat itu loh. Menelantarkan santrinya. Akhirnya santrinya enggak belajar, sering libur atau semisalnya, itu kurang bagus. Paham ya? Tapi kalau misalkan ada penggantinya, mungkin di masjid atau markis itu ada beberapa asatidzah, ada beberapa guru, bisa diaturlah waktunya. Tapi kalau ditinggalkan kemudian jarang ada kajian, jarang ada ta'lim, itu salah. Nah, Allahu musta'an. Wa fi masyru'iyatut ta'lim bima alimtahu an tu'allimahu khairak. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan, disyariatkan yang mengajarkan ilmu dengan apa yang kau ketahui, yang kau ajarkan ilmu tersebut kepada yang selainmu. Jadi perlunya mengajarkan ilmu. Jadi ilmu yang kita miliki bukan hanya ditimbun, setelah kita amalkan dan perlu diajarkan, ajarkan walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena ilmu barakallahu fiik, manakala orang tidak mengajarkan ilmu tersebut, suatu ketika khawatir akan terlupakan ilmu yang dia miliki. Kita lihat di sini. Mimman yahtajuna ilaih, dari kalangan orang-orang yang mereka memerlukan ilmu tersebut. Kama fa'ala Dimam bin Sa'labah, sebagaimana yang dilakukan oleh Dimam bin Sa'labah, utusan dari kaumnya pergi ketemu Rasul SAW, bertanya tentang ilmu, dan ternyata beliau ini nanti kalau pulang, beliau akan mendakwakan di hadapan kaumnya. Kita lihat. Wa qala lir-Rasul alaihi wasallam, yang mana waktu itu Dimam bin Sa'labah berkata kepada Rasul, ana rasulun min wara'i min qaumi. Aku adalah utusan, ya, yang di belakangku adalah kaumku, utusan dari kaumnya. Wa aulan nas bi ta'limika lahu qarabatak fa mustama'atu. Artinya, dan manusia yang paling pantas kamu ajarkan ilmu kepadanya kerabatnya dulu. Ingat, kerabatnya dulu. Kerabat yang paling dekat siapa? Keluarga, istri didakwahi, anak, paham ya? Keluarga, kerabat-kerabatnya, baru masyarakatnya. Perkara ada yang ngeyel, nolak, bantah, bangkang, bandel, itu wajar. Jangan pernah patah semangat kemudian enggak mau dakwah lagi, jangan. Tetap dakwahi, doakan dengan hidayah, tapi maksa jangan. Ingat. Dakwah paksaan bukan dakwah Ahlus Sunnah. Bukan dakwah Islam, dakwah paksaan itu. Tapi dakwah bagaimana, sampaikan apa adanya, kalau Allah kalau Rasul, yang halal-halal, yang haram-haram, terima alhamdulillah, enggak terima doakan dapat hidayah. Itu dakwah yang tepat. Bukan maksa.
Dakwah kok maksa kehendak orang lain, harus ikut, harus mau, jangan. Salah itu. Paham ya? Antum lihat Ali bin Abi Thalib waktu itu, ketika Rasulullah SAW hendak memberikan bendera, barakallahu fiik, beliau mengatakan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Besok akan aku berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang dia cinta Allah dan cinta Rasul. Allah dan Rasulnya cinta pada dirinya. Yang diinginkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Di akhir hadis apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab dakwahmu, satu orang, banyak orang, satu orang aja, dengan sebab dakwahmu, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik, lebih bagus paham Al-Quran, paham Sunnah, daripada menarik perhatian banyak peserta tapi nggak paham tauhid, ya kan? Dikit-dikit diajak khuruj, ya kan? Man kharaja arba'ina yawman fi sabilillah falahu kadza wa kadza minal ujur misalkan. Itu palsu. Orang-orang jamaah tabligh, ya kan? Diajak khuruj 40 hari katanya mendapatkan pahala katanya. Landasannya harus palsu. Wallahu musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Ilmu diperlukan. Yang terakhir, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu yang terdekat, kerabat dekatnya. Wa qala hadzal rajul sa'il, dan berkatalah lelaki ini bertanya ini, perhatikan. Siapa yang bertanya ini? Dhimam Sa'labah. Dhimam Sa'labah mengatakan, wa ana rasulun min wara'i min qaum. Aku adalah utusan dari kaumku. Fayabda'ul insan fi ta'lim bil aqrab fal aqrab. Maka seorang itu hendaknya mengawali mengajarkan ilmu dari yang paling dekat kemudian dekat, kerabat dekatnya dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Paham ya? Summa yantaliq fi ta'limihi hasba qudratihi wa istita'atihi. Kemudian berpindah dalam mengajarkan ilmu sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan kadar kapasitas yang dia miliki. Jadi keluarga dulu, selesaikan dulu. Kalau terima alhamdulillah, enggak terima sabar. Nabi Nuh alaihissalam itu bukan setahun 2 tahun loh berdakwah beliau. Berapa tahun berdakwahnya Novel? Nabi Nuh alaihissalam bukan siang lailan wa nahar, siang dan malam beliau berdakwah. Sirran wa jihara, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan berdakwah. Berapa? 900 kurang 950 tahun. 1000 tahun kurang 50, bayangkan berdakwah. Tapi anaknya ikut enggak anaknya? Anaknya enggak mau ikut, bayangkan. Istrinya pun enggak mau. Yang namanya hidayah taufik di tangan siapa? Allah Ta'ala. Kita hanya mampu memberikan hidayah ad-dalalah wal irsyad, menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Untuk orang yang kita bimbing, kita arahkan, menerima, perlu hidayah apa? Taufik. Nah, itu di tangan Allah Ta'ala. Sabar, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Wal muallim aina ma hal fa innan nasa yahtajuna ila ilmihi liyantafi'u bih. Sahih. Orang alim, seorang muallim, orang yang mengajarkan ilmu, dimanapun dia datang singgah, pasti manusia memerlukan apa? Ilmunya, agar mereka bisa mengambil manfaat dengannya. Lihat orang alim, orang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaqal Bukhari rahimahullah hadhil qissah fi bayani anna al-qira'ah 'ala al-muallim tu'tabaru min siyaq at-tahammul wa siyaq al-ada'. Sahih. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis kisahnya Dhimam Sa'labah ini untuk menjelaskan bahwasanya qiraah bacaan dibacakan di hadapan muallim gurunya itu dianggap bentuk-bentuk cara untuk mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu. Untuk tahammul dan ada, tahammul itu mengambil ilmu hadis, mengambil ilmu, ada itu menyampaikannya. Caranya diantaranya apa? Membacakan hadis di hadapan gurunya. Gurunya menafsirkan atau mensyarah, kemudian dia mendapatkan ilmunya. Paham ya? Seperti itu diantara caranya. Wa fil qissah bayanun anna hadhil umur allati sa'ala 'anha as-sa'il min usul syariah li anha arkanul Islam. Masyaallah. Di dalam kisah ini ada penjelasan bahwasanya perkara-perkara ini yang ditanyakan oleh Dhimam bin Sa'labah, yang ditanyakan oleh Dhimam bin Sa'labah radhiyallahu anhu merupakan apa? Merupakan dasar-dasar pokok syariat ini, yaitu rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 itu apa saja, Marwan? Syahadatain, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Rukun iman ada berapa rukun iman, Zaki? Ada 6. Bisa menyebutkan 6 itu? Pertama, beriman kepada
beriman kepada Allah. Kedua, kepada Rasulnya. Ketiga, para malaikatnya. Keempat, beriman pada kitab-kitabnya. Yang kelima, apa? Apa? Apa itu? Makhluk? Bukan makhluk. Yang kelima apa? Hari akhirat. Yang beriman pada akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruknya. Rukun ihsan ada berapa rukun ihsan? Yusuf? Rukun ihsan ada berapa? Naufal diwakili. Satu apa itu? Hadis Jibril yang panjang, yang Arba'in Nawawiyah nomor 2 itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan Allah Ta'ala melihatmu, namun jika engkau tidak mampu, maka Allah Ta'ala yang melihatmu. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fik, rukun-rukun seperti ini dikondisikan pastikan kita memahami dan juga mengerti dan bisa mengamalkan yang terkandung pada rukun-rukun tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.